إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ayo ikhwah rahimani wa rahmatullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita. Tapi sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga alhamdulillah sampai malam hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini untuk mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang faqih di dalam ilmu agama ini. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selawat yang kita ucapkan ini mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ayo rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kajian kita insyaallah kita akan membahas salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadis ini hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu anna unasan min ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن لكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بدع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai hadis ini, kita akan menjelaskan apa itu pengertian hadis. Al-Rahmatullah. Hadis menurut bahasa yang disebutkan oleh para ulama adalah al-jadid atau al-tariq, atau menurut istilah disebutkan atau menurut istilah syariat disebutkan
ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrir aw sifatin khalqiyyah aw khuluqiyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pengertian hadis. Apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin, baik itu dari perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua aw fi'lin, atau perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw takrir, ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw sifatin khalqiyyah aw khuluqiyyah, baik sifat khalqiyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat kemanusiaannya Rasulullah, ataupun akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua termasuk hadis. Ayo berwahai. Itulah hadis ini, hadis Abu Sa'ad radhiyallahu anhu, anna unasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada sejumlah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahaba ahlul nusur bil ujur, orang-orang yang punya banyak harta, orang-orang kaya ini banyak membawa pahala. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallina kama nusalli, mereka salat sebagaimana juga kami salat, wahai Rasul. Wa yasumuna kama nasum, mereka juga berpuasa sebagaimana juga kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat di dalam hadis ini ada sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka cemburu kepada orang-orang kaya. Berarti di sini kita melihat bahwasanya ada sahabat Rasulullah yang tidak punya harta. Mereka cemburu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaya raya. Mereka punya banyak harta. Makanya di sini disebutkan zahaba ahlul dusur bil ujur. Orang yang mempunyai banyak harta bisa membawa banyak pahala. Mereka sholat sebagaimana juga kami sholat, wahai Rasulullah. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Akan tetapi bedanya apa? Sahabat yang tidak punya harta ada bedanya dengan sahabat yang kaya dan raya. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Makanya mereka menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Apa jawabnya Rasulullah SAW? Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah kalian sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kalian sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan kalian untuk bersedekah, kata Rasulullah. Apa di situ termasuk sedekahnya? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih yang kita ucapkan itu juga termasuk sedekah. Ini jangan sedekah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Setiap tasbih yang kita ucapkan, setiap tasbih yang kita lakukan itu juga termasuk sedekah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW. Yang kedua, wa kulli takbiratin sedekah. Setiap takbir yang kita ucapkan juga termasuk sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Dan setiap tahmid yang kita ucapkan juga termasuk sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Tahlil juga yang kita ucapkan kata Rasulullah itu juga termasuk sedekah. Wa amru bil ma'ruf sedekah. Wal amru bil ma'ruf sedekah. Mengajak orang kepada yang ma'ruf juga termasuk sedekah.
mencegah dari yang munkar juga termasuk sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan kita berhubungan suami dengan istrinya juga itu termasuk sedekah. Makanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yaqulu lahu fiha ajran?" Apakah ketika kita salah seorang di antara kita melampiaskan hawa nafsunya oleh Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala? Apa jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ara'aytum law wada'aha fi haram akana 'alaihi fiha wisrun. Bagaimana pendapat kalian jika kalian menaruhnya pada tempat yang haram, apakah kalian akan kalian akan mendapatkan dosa? Begitu juga apabila kalian meletakkannya pada sesuatu yang haram, maka kalian akan mendapatkan pahala dari Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abdul Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Ini salah satu ulama hadis. Beliau mempunyai kitab namanya Sahih Muslim. Nama kitab beliau adalah Sahih Muslim, dan Imam Muslim ini salah satu murid Imam Bukhari rahimahullah taala. Ayo kita rahimahullah. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Utsaimin rahimahullah subhanahu wa taala kalimat anna unasan. Di sini disebutkan anna unasan haula humul fuqara. Mereka itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang fakir, yang tidak mempunyai harta. Dan mereka para sahabat inilah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka? Ya Rasulullah, zahaba ahlul nusur bil ujur. Mereka para sahabat yang lain yang punya harta benda, yang punya kekayaan, mereka datang membawa pahala oleh Rasulullah SAW. Berarti di sini mereka itu cemburu pada orang-orang kaya. Makanya nanti disebutkan di sini oleh Imam Al-Syafi'i rahimahullah taala bagaimana faedah dari hadis ini. Ya, di sini beliau menyebutkan bahwasanya sahabat Rasulullah SAW itu sifatnya senang berlomba-lomba di dalam melakukan amal saleh. Senang berlomba-lomba di dalam melakukan amal saleh, melakukan kebaikan. Makanya di situ para sahabat itu haula alladzina ja'u yaqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo Allah. Zahaba ahlul qusur, artinya adalah mereka mempunyai banyak harta dan mereka membawa pahala yang banyak. Karena apa? Mereka sholat sebagaimana juga orang-orang miskin sholat. Mereka berpuasa sebagaimana juga orang-orang miskin yang tidak punya harta itu juga berpuasa. Tapi yang dicemburukan oleh para sahabat yang tidak punya harta adalah apa? Mereka bersedekah, mereka mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Akan tetapi sahabat yang tidak punya harta tidak bisa menyainginya dalam hal ini. Tidak bisa menyainginya. Kalau berpuasa mungkin bisa, sholat juga kita sholat. Tapi kalau bersedekah tidak ada yang disedekahkan. Ayo Allah. Akan tetapi di sini Rasulullah SAW memberikan jalan, mengabarkan kepada kita bahwasanya ada jalan kita untuk bersedekah. Jika kita tidak punya harta untuk kita sedekahkan, ada jalan seperti apa? Kita berzikir, kita mengucapkan takbir, kita mengucapkan tahlil, kita bertasbih kepada Allah, itu juga termasuk sedekah. Makanya dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan jalan sedekah itu adalah apa? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah.
Setiap ucapan tasbih yang kita ucapkan itu juga termasuk sedekah. Akan mendatangkan pahala sedekah. Apa itu yang hamati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apa itu maksudnya tasbih? Ucapan subhanallah. Subhanallah al-azim. Itu maksudnya tasbih. Setiap ucapan itu yang kita ucapkan itu akan bernilai sedekah. Akan berpahala sedekah kata Rasulullah SAW. Terus yang kedua, wa kulli takbiratin sedekah. Setiap takbir yang kita ucapkan, setiap kita mengucapkan Allahu Akbar, itu juga akan bernilai pahala sedekah. Di sini kita akan melihat bagaimana penjelasan para ulama. Nah, di sini disebutkan Rasulullah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan jalan bagi kalian untuk bersedekah? Al-jawab, bala ya Rasulullah. Bayyana lahum sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, inna li kulli tasbihatin sadaqah. Ai idza qulta subhanallah fa hiya sadaqah. Ketika kita mengucapkan subhanallah itu akan menjadi sedekah. Wa li kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir di sini disebutkan idza qulta Allahu akbar fa hadhihi sadaqah tadri. Setiap kita mengucapkan Allahu akbar itu akan bernilai sedekah. Wa li kulli tahmidatin sadaqah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu akan bernilai sedekah. Makanya banyak sekali jalan sedekah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah menyebutkan sampai senyum itu juga termasuk sedekah. Rasulullah SAW mengatakan, kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang ma'ruf juga akan termasuk sedekah. Senyum kepada saudara kita juga termasuk sedekah. Apa kata Rasulullah dalam hadis, la tahqiranna ahadukum walau an talqa bi akhika biwajhin talqin, kata Rasulullah. Janganlah engkau meremehkan kalau engkau bertemu dengan saudara kalian, hendaknya kita apa? Berwajah talqin, berwajah yang ceria. Berwajah yang ceria, senyum juga termasuk sedekah. Makanya di dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan, tabassumu fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan wajah saudaramu juga termasuk sedekah. Mungkin kita tidak punya harta, kita tidak punya harta benda yang bisa kita sedekahkan. Kita tidak punya beras misalnya yang kita akan sedekahkan, tidak ada. Tapi Rasulullah menyebutkan tabassumu fi wajhi akhika sadaqah. Kita senyum di hadapan saudara kita juga termasuk sedekah. Ayo rahmani wa rahmatullah. Di dalam agama Islam ini begitu banyak jalan kita untuk berbuat kebaikan. Termasuk kita senyum, termasuk kita mengucapkan tasbih, kita mengucapkan takbir, kita mengucapkan tahlil. Itu juga semuanya termasuk sedekah. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan ada dua kalimat. Rasulullah menyebutkan kalimatani khafifatani 'ala lisan sakinatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. Rasulullah menyebutkan kalimatani, dua kalimat di sini. Ya, dua kalimat. Khafifatani 'ala lisani, yang ringan di lisan kita. Kalimatani khafifatani 'ala lisan sakinatani fil mizan. Akan tetapi dua kalimat ini akan berat di timbangan pada hari kiamat. Subhanallah. Habibatani ila rahman. Dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Apa dua kalimat itu? Hanya Allah.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini dua kalimat itu ringan, akan tetapi berat di timbangan pada hari kiamat kelak. Ringan kita ucapkan. Ya, kita ulangi kalimat yang khafifatan 'ala lisan. Dua kalimat ini ringan di lisan. Khafifatan 'ala lisan. Sakilatan di lisan, akan lebih berat pahalanya di timbangan amal kita pada hari kiamat. Habibatan ila Rahman. Dua kalimat ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Begitu kebaikan yang kita akan lakukan di dalam kehidupan kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Kalau kita memperhatikan dengan baik, kalau kita disiplin dalam melakukannya, mungkin setiap yang kita lakukan itu akan mendatangkan pahala. Misalnya, kita sekarang bangun dari tidur kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita bangun tidur, bernilai pahala. Kita masuk ke dalam kamar mandi, kita berdoa kepada Allah. Kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita berdoa, kemudian kita mendahulukan apa? Kita mendahulukan kaki kanan, kaki kiri apa? Ya, kita berdoa kepada Allah, kemudian kita mendahulukan kaki kiri ketika kita masuk ke kamar mandi. Kemudian kita keluar, ketika keluar kita mendahulukan apa? Kaki kanan. Selalu kita berdoa apa? Ghufranaka. Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, kalau kita keluar dari kamar mandi, Rasulullah menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan ghufranaka. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak? Karena ketika kadang kalau kita berada di kamar mandi, di situ kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo rahimani. Kita lanjutkan. Wa bi kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil ucapan la ilaha illallah itu juga termasuk sedekah. Wa amru bil ma'ruf sedekah. Apabila iza umirta min, ketika kita memerintahkan kepada manusia, ketika kita mengajak kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, itu akan mendatangkan pahala sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah, dan mencegah daripada yang mungkar juga termasuk sedekah. Ayo berdoa. Rahimani wa rahimakumullah. Wa fi kulli ahadikum sedekah. Begitu juga apabila seorang laki-laki, kata beliau di sini, bahwasanya seorang laki-laki apabila datang kepada istrinya, kemudian dia akan menyampaikan hajatnya kepada istrinya, itu juga akan bernilai sedekah. Kemudian para sahabat yang tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayat ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Apakah ketika kita mau mendatangi istri kita, wahai Rasulullah, apakah itu akan mendatangkan pahala? Apa kata Rasulullah SAW? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ara'aytum law wada'aha. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ara'aytum law wada'aha fi haram akana 'alaihi fiha wusrun. Bagaimana pendapat kalian jika kalian meletakkannya di tempat yang haram, yang diharamkan oleh Allah? Apakah dia akan mendapatkan dosa? Dia juga akan mendapatkan dosa.
Begitu juga kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu juga apabila kita meletakkannya pada tempat yang halal, maka dia akan mendatangkan pahala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo rahmani wa rahmatullah. Di sini banyak sekali jalan kebaikan yang disebutkan, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita, bisa mengucapkannya ketika kita duduk di rumah, kita bertasbih, kita mengucapkan tasbih subhanallah wa bihamdihi, kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Itu semua akan bernilai pahala sedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah rahmani wa rahmatullah. Kita akan sebutkan di sini, disebutkan oleh para ulama faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah sifatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senangnya, suka berlomba di dalam melakukan kebaikan, senang berlomba di dalam melakukan amal soleh. Ayo, di sini disebutkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pengertian sahabat Rasul? Apa pengertiannya sahabat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah? Orang yang mukmin yang hidup di masa Rasulullah. Itu masih kurang saatnya. Pengertian sahabat Rasulullah SAW disebutkan oleh para ulama hadis adalah apa? Man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala iman wa ala Islam. Itulah pengertian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amana bihi, dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mata ala iman wa ala Islam, dan meninggal di dalam keadaan iman dalam keadaan Islam. Itulah sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita menyebutkan pengertian sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW, misalnya Abu Jahal juga bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka bertemu dengan Rasulullah, tapi dia tidak termasuk sahabat kata para ulama. Mereka tidak termasuk sahabat. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Rasulullah dan meninggalnya dalam keadaan kafir dan matinya dalam keadaan kafir. Itulah pengertian sahabat. Makanya sahabat itu man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amana bihi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mata ala Islam wa mata ala iman, sedangkan dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah SAW. Itulah pengertian sahabat. Kalau muridnya sahabat, namanya apa? Bapak Ibu? Tabi'in. Apa pengertian tabi'in? Tabi'in itu adalah man laqiya sahabat, orang yang bertemu dengan sahabat, dia belajar kepada para sahabat dan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Atau bisa disingkat dengan apa? Muridnya para sahabat. Sahabat itu adalah muridnya Rasulullah SAW. Tabi'in itu adalah muridnya para sahabat. Tabi'in itu adalah muridnya para tabi'in. Makanya di sini disebutkan 3 generasi. Generasi ini disebutkan dalam generasi ini adalah generasi keemasan Islam. Itulah dikabarkan Rasulullah SAW. Khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah, sebaik-baik zaman adalah pada zamanku kata Rasulullah SAW. Sunnal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya sunnal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Ya, generasi sahabat, generasi Rasulullah SAW adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah generasi
generasi terbaik di dalam sejarah Islam. Oleh sebab itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajib bagi kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sunnahnya para sahabat Rasulullah SAW. Wajib bagi kita untuk mengikuti sunnah Rasul, sunnahnya para sahabat Rasulullah SAW. Makanya Rasul menjelaskan dalam hadis, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajis." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk. 'Addu 'alaiha bin nawajis. Gigitlah sunnah itu dengan apa? Gigi keran. Karena kalau kita menggigit kalau kita menggigit sesuatu dengan gigi apa? Gigi depan ini akan cepat apa? Copot giginya. Cepat terlepas. Akan tetapi kalau kita gigit dengan gigi keran maka dia akan susah terlepas. Makanya Rasulullah mengatakan alaikum, wajib bagi kalian. Di sini kalimat ada, sebenarnya ada itu berarti di atas kan? Ada. Tapi di sini diartikan oleh para ulama alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku. Kata Rasulullah SAW. Wa sunnatul khulafa ar-rasyidin, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Kemudian 'addu 'alaiha bin nawajis. Gigitlah sunnah itu dengan gigi keran kita. Selalu kita laksanakan sunnah Rasulullah. Kita berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para sahabat yang mendapatkan petunjuk. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketika zaman ini zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian dan tantangan, yang perkara yang paling baik untuk kita pegang adalah perkara apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena kalau kita sudah berpegang kepada dua perkara ini, kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW." Ada dua peninggalan Rasulullah SAW. Ada dua warisan Rasulullah SAW. "Taraktu fikum amrayni." Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara kata Rasulullah SAW. "Lan tadillu ma in tamassaktum bihima." Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitabullah, yaitu Al-Quran Karim, dan Sunnah Rasulullah SAW, yaitu Al-Hadis. Ayo rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan apa? Yang pertama Kitabullah, Al-Quran Karim. Sekarang kita akan mengkaji apa itu pekerjaan Al-Quran. Apa pekerjaan Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah al-mu'jiz. Kalamullah, perkataannya Allah, al-mu'jiz, itu sebagai mukjizat kepada Rasulullah SAW. Alladzi arsalallahu subhanahu wa ta'ala ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, melalui perantara malaikat Jibril. Biwasitati Jibril alaihi salam, melalui perantara malaikat Jibril. Al-maktub fil masahif, yang tertulis di dalam mushaf. Al-manqul bil tawatir, yang dinukil secara mutawatir. Al-muta'abbad bi tilawatihi, ketika kita membacanya itu akan berdaya ibadah. Al-mabdu'atu bi suratil Fatihah, yang diawali oleh surat Al-Fatihah. Al-maktub bi suratil Nas, yang diakhiri oleh surat An-Nas. Inilah pengertian Al-Quran disebutkan oleh para ulama. Inilah pengertian yang paling lengkap. Yang ulangi, Al-Quran kalamullah al-mu'jiz. Para ulama yang lain menyebutkan bila walaysa bimakhluk, bukan makhluk. Ya, Alladzi arsalallahu subhanahu wa ta'ala, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW.
tertulis di dalam mushaf yang dinukil secara mutawatir, yang apabila kita membacanya itu akan bernilai ibadah. Dan al-mabdu'atu bi surat al-Fatihah yang diawali oleh surat al-Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas. Ini pengertian Al-Quran. Ayo ikhwan ya Allah rahimahullah. Al-Quran ini adalah kalam Allah, bukan makhluk. Inilah yang dipertahankan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ketika pada zaman beliau Khalifah mengatakan, memaksa beliau untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, tapi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mempertahankan bahwasanya Al-Quran ini adalah kalam Allah, bukan makhluk. Sampai Imam Ahmad itu disiksa oleh Khalifah, oleh raja, agar Imam Ahmad mau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Akan tetapi apa? Al-Quran ini adalah kalam Allah. Kalau Al-Quran ini makhluk, berarti di situ masih ada kesalahan. Akan tetapi kalau kita bilang kalam Allah, di situ tidak ada kesalahan sedikit. Apa yang datang dari Allah, apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu sudah mutawatir, harus kita amalkan. Begitu juga apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, harus kita amalkan, harus kita pegang. Oleh sebab itu, kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah SAW, kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Oleh sebab itulah, ya, Al-Quran itu adalah kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, dua perkara dari orang yang pertama dalam kitab Allah, Al-Quran Al-Karim, dan yang kedua adalah apa? Sunnahnya Rasulullah SAW atau hadis Rasulullah SAW. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu juga termasuk apa? Termasuk wahyu. Apa yang datang dari Rasulullah SAW itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu juga wahyu, wajib bagi kita untuk mengikuti. Oleh sebab itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, "Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu." Apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka ambillah, kata Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. "Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu." Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ikutilah. Apa yang datang dari Rasulullah SAW, laksanakanlah, kata Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, apa yang dilarang, maka fantahu, apa artinya fantahu? Maka jauhilah, tinggalkannya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukan berdasarkan hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi apa? Itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ya Allah, dari orang Allah. Kitab Allah atau Al-Quran Al-Karim. Berapa lama Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW? Berapa lamanya Allah menurunkan Al-Quran Al-Karim kepada Rasulullah SAW? Selama berapa tahun? 23 tahun. Yang walaupun sebagai ulama mengatakan apa? 22 tahun, apa? 2 bulan 22 hari, tapi para ulama menyebutkan yang paling sahih adalah 23 tahun. Karena apa? Periode pertama 10 tahun Al-Quran itu turun di Mekah, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah Al-Mukarramah dan 10 tahun beliau berdakwah di Madinah Al-Munawwarah. Jadi para ulama menyebutkan apa? Termasuk Al-Imam Suyuti di dalam kitab beliau, di dalam kitab Ulumul Quran menyebutkan 23 tahun. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW 13 tahun di Madinah, di Mekah dan 10 tahun di
Ayo kita orang yang Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu ketika ayat yang turun di Makkah itu disebut apa? Ketika surat yang turun di Makkah itu disebut surat Makkiyah, dan surat yang turun di Madinah itu disebut Madaniyah. Makkiyah, Madaniyah. Ya, ayat yang turun di Makkah itu Makkiyah, Madaniyah. Akan tetapi para ulama menjelaskan apa maksudnya Makkiyah dan apa maksudnya Madaniyah. Para ulama tafsir menyebutkan Makkiyah itu adalah surat yang turun kepada Rasulullah SAW sebelum hijrahnya beliau. Sebelum hijrahnya beliau dari Makkah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah itu adalah surat yang turun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Ini adalah pengertian yang pertama. Walaupun sebagian ulama tafsir menjelaskan apa? Makkiyah itu surat yang turun di Makkah, Madaniyah surat yang turun di Madinah. Tapi yang paling sahih menurut ulama adalah apa? Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, sedangkan Madaniyah itu adalah apa? Surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad setelah hijrahnya beliau ke Madinah. Ayo warahmatullahi. Mungkin kalau kita mengkaji kitab ulumul Quran itu lebih enaknya kayaknya kita punya kitab satu-satu kayaknya. Biar lebih biar lebih masuk dan bisa kita memahaminya. Karena kata para ulama, kalau kita ingin melihat keberkahan ilmu itu, kalau kita menginginkan keberkahan ilmu itu, kita harus mengkaji kitab dari awal sampai akhir dan ada yang terlewatkan. Di situ kita akan melihat bagaimana keberkahan ilmu itu yang akan kita dapatkan. Tapi afwan, kita di Indonesia mungkin jarang yang bisa mengkaji kitab dari awal sampai akhir. Apalagi di pondok-pondok mungkin setengah-setengah kadang. Yang pondok terus 12 tahun tidak pernah habis kitabnya. Paling 2 bab 3 bab selesai. Makanya dulu kalau di tempat yang kuliah ini ada namanya khusus mulazamah, ya. Para thalabul ilm, para penuntut ilmu itu bermulazamah, langsung berhadapan dengan guru. Ya, langsung berhadapan dengan guru mengkaji kitab itu dari awal sampai akhir. Enggak ada yang terlewatkan. Mulai dari awal, misalnya kita mau mendalami kitab hadis, ya, kita mulai dari kitab yang paling rendah, paling awal. Ya, seperti apa misalnya? Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Arba'in, 40 hadis yang dikarang oleh siapa? Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi rahimahullah. Beliau Imam Nawawi Ad-Dimashqi, beliau berasal dari Damaskus, dari Suriah. Bukan Imam Nawawi Al-Bantani, ya, orang Indonesia. Ya, Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau ini Imam Nawawi ini adalah salah seorang ulama. Dia ini bermazhab Syafi'i, tapi disebutkan di situ beliau ini lebih banyak karangannya daripada umurnya. Beliau meninggal dunia umur beliau 40 tahunan sudah. 40 tahunan, tapi karangan ilmu yang beliau tinggalkan sangat banyak. Termasuk siapa? Termasuk hadis Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis yang dikarang oleh beliau, dan ini mencakup semua ilmu. Termasuk ini syarahnya, ya. Ini syarah Arba'in An-Nawawiyah disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Ini syarah hadis Arba'in, ya, yang dikarang oleh Imam Al-Utsaimin rahimahullah. Ini, ya, karena kita mau pelajari ilmu, biar ilmu itu kita biar membekas dalam diri kita pelajari dari yang paling rendah, paling bawah. Misalnya kita mau mendalami ilmu hadis, kita mulai dari apa? Arba'in An-Nawawiyah. Kita mulai dari Arba'in, kemudian setelah selesai Arba'in, kita pindah ke yang lebih tinggi sedikit. Itu kita apa? Umdatul Ahkam. Karena siapa? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi.
Karangan siapa? Ibunya. Itu Umdatul Ahkam. Kemudian setelah selesai Umdatul Ahkam, ya itu lebih dari 400 hadis ya. Kita pindah ke apa? Yang lebih tinggi lagi ke Bulughul Maram. Karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Al-Hafiz Ibnu Hajar ini beliau ini banyak juga karangannya, termasuk Fathul Bari, karangan Syarah Sahih Bukhari. Kemudian setelah selesai apa? Setelah selesai Bulughul Maram yang kita kaji misalnya, kita pindah ke yang lebih tinggi lagi seperti apa? Riyadhus Shalihin. Karangan siapa? Imam Nawawi juga. Riyadhus Shalihin ya. Karangan Imam Nawawi. Setelah itu bisa kita pindah ke Adabul Mufrad ya. Karangan siapa? Karangan Adabul Mufrad. Karangan Imam Bukhari ya. Karangan Imam Bukhari. Setelah selesai Adabul Mufrad, mungkin bisa kita mempelajari yang lebih tinggi lagi dari itu. Seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Baru Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ad-Darimi, ya, Sahih Ibnu Khuzaimah dan sebagainya. Itu banyak kita katakan. Kalau tinggi misalnya mau mengkaji kitab hadis ya, seperti Sahih Bukhari misalnya, ini Imam Bukhari ini menyebutkan hadis ini, menulis hadis ini itu lebih dari 7.000 hadis jadi di dalam kitab Sahih beliau. Tapi beliau menyebutkan di situ setiap hadis yang beliau letakkan di dalam kitab Sahihnya, beliau sholat istikharah dulu baru beliau menulis hadis itu. Makanya pantas para ulama menyebutkan bahwa Sahih Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Ya, Sahih Bukhari kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Setiap hadis yang akan beliau tulis, beliau istikharah dulu, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Sahih Muslim. Ini murid beliau. Yang Imam Muslim ini adalah muridnya Imam Bukhari. Jadi begitu juga Imam Tirmizi. Ya, Imam Tirmizi ini juga termasuk muridnya Imam Bukhari. Nah, inilah urutan-urutan ketika kita mau mempelajari suatu ilmu, suatu bidang ilmu ini dalam bidang hadis. Begitu juga di dalam ilmu-ilmu yang lainnya misalnya. Di dalam ilmu apa? Ilmu usul fikih misalnya. Ya, kalau kita mau mempelajari fikih, kita pelajari usulnya dulu biar kita biar kuat. Ya, misalnya suatu bangunan kalau nggak kuat fondasinya, usulnya, maka akan gampang, akan cepat roboh, betul kan? Makanya kalau fikih itu kita belajar usul fikih, ya. Kalau hadis kita belajar mustalahul hadis. Kalau tafsir kita belajar apa? Usul tafsir. Atau apa? Ulumul Quran dan sebagainya. Biar apa? Biar ilmu kita itu punya fondasi yang kuat. Makanya para ulama